Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesadaran Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Teman-teman yang great, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, saat ini kita masih diberikan kesempatan umur panjang dan bisa melaksanakan puasa bulan Ramadan pada hari ini, insya Allah hari 25. Teman-teman yang great, tak lupa salam dan sholawat semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita mendapatkan syafaat di akhir nanti. Pada kesempatan malam hari ini, kita sudah memasuki hari yang ke-25. Semoga hari-hari kemarin selama 20, insya Allah 25 hari ini adalah merupakan kesempatan kita untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan penuh keikhlasan. Nah, tema pada malam hari ini, pagi ya, ini sudah pagi, bukan malam lagi ya. Tema pada pagi hari ini adalah 1 minute silent. Nah, teman-teman semuanya, tak lupa kita doakan, mari kita doakan Coach Nakoy yang saat ini sedang berada di puncak ya, yang masih melaksanakan camp dengan anak-anak. Semoga Coach Nakoy, Bunda Dewi, dan juga kru semua rumah kesadaran yang baru melaksanakan kegiatan ini, semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sehat dan semoga semuanya lancar dalam kegiatannya dan menjadikan sebuah kesadaran buat kita semua, terutama buat anak-anak yang saat ini sedang melaksanakan camp Ramadan. Baik teman-teman semuanya, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, mari kita dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan itu ya kan stajin siratal ladzina khairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah ada Pak Farul. Sehat selalu Pak Farul yang setia menemani kami. Kemudian ada Bu Anis, ya Bu Anis, Bu Ada. Ini Bu Anis juga sedang di sana ya. Ya. Kemudian ada Mbak Suklo, ya Bu Anis sudah sahur. Ini Mbak. Sahur Kemudian pun. ada Mbak Rin. Sudah Iya, sahur? lagi sahur, makasih. Iya. Kemudian ada Mbak Rina Hongkong. Alhamdulillah juga sudah hadir Mbak Ati dari Malaysia. Jadi ini sudah ada dari Malaysia, kemudian dari Hong Kong, juga yang berada di puncak ini yang sedang mengikuti camp ya. Seru banget ya, kemarin saya lihat videonya seperti itu ya. Ini sambutan dulu gitu Pak Farul. Boleh, ya. Oke, Pak Farul, nggih, untuk sambutannya monggo dipersilakan. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Bu Siti DJ yang pagi ini sebagai moderator. Semoga saya selalu beserta keluarga. Amin. Juga teman-teman yang selalu bersama acara mengantar sahur Ramadan ini.
selalu sehat, dimudahkan rezekinya, menjadi manusia di atas rata-rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita memasuki hari ke-25 bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Semoga segala amal ibadah kita di bulan suci ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Nana Qasim Yusuf serta Direktur Rumah Kesadaran Ibu Dewi Umroh Yusuf MPD. Sehat selalu beserta keluarga, dimudahkan rezekinya, berkah, sukses menjadi manusia di atas rata-rata. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang cerah ceria. Ya, dari Ramadan Camp Lembah Pinus Bogor, ya kami beserta para santri Ramadan malam ini ya akan melaksanakan dibekali 3 teks tafakur, tadabbur, dan tasakur. Tafakur itu ya kita di hari 10 hari yang pertama awalur rohmah ya. Wa ausatuhu maghfirah. Tafakur. Dan kita juga diberikan ampunan. Dan tasakur yaitu itqu minan nar. Kita dibebaskan dari api neraka. Bagaimana gambaran api neraka itu dahsyatnya. Sekiranya jahanam ini terbuka seukuran lubang jarum saja, maka api yang bocor dari dalamnya membakar bumi jadi bubur api. Nyalanya ini Mbak Siti. Karena kalau bumi itu jadi bubur api, itu dahsyatnya ya. Ya, Ramadan Camp hari ini adalah memasuki hari ketiga ya, dari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Dan insya Allah siang nanti ba'da zuhur ya closing dukungan dari para alumni tuan-tuan dan tuan transhuman dan alumni The Seven Awareness. Sekali lagi terima kasih kepada para alumni, semoga sehat selalu, kita semua di sini satu frekuensi untuk menjadi manusia di atas rata-rata, menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya untuk negara kita Indonesia. Terima kasih atas segala perhatian. Salam kesadaran. Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti Terima ini. kasih Pak Farul yang telah menyampaikan sambutannya pada malam hari ini. Semoga yang lagi di sana sehat-sehat selalu ya Pak Farul. Sukses selalu buat Rumah Kesadaran. Untuk selanjutnya testimoni ya, mungkin ini adalah sebagian yang masih anget-angetnya seperti itu ya, masih anget-angetnya dan masih ada di sini ya. Jadi ini masih berada di tempat camp, maka untuk Bu Anis, Bu Ada mungkin bisa memberikan sedikit sharingnya atau testimoninya bagaimana melaksanakan camp bersama anak-anak di sana. Oke, Bu Anis, monggo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, tabarakallah, Mbak Siti, Pak Fahrul, Mbak Zuplo, Kos, Mbak Rina, Mbak Ati, dan Mbak Aisyah, serta Mbak Silviana. Di sini sangat luar biasa. Acara ini adalah
Grit, Alhamdulillah. kita harus melanjutkan perjuangan ini untuk kedepannya biar lebih sukses lagi. Kemarin saya mengikuti acara itu benar yang dikatakan Coach Nakoy, bahasa Indianya dah berbesmili ya. Karena di situ penuh dengan air mata, kita sangat terharu, apalagi mendengarkan cerita yang anak-anak yatim piatu itu ya. Ada yang dari 7 bulan dia udah ditinggal ayahnya karena ayahnya meninggal. Dan dia menuliskan kata-kata di situ, dia menemukan omanya, ya itu karena kehilangan ayahnya gitu. Saya membaca satu persatu tulisan anak-anak itu, ternyata benar tidak bisa menahan diri gitu ya. Dan mereka meluapkan rasa sayangnya kepada orang tua mereka dengan cara menulis di piagam penghargaan itu. Dan Masya Allah, tabarakallah, yang saya rasakan, saya mengirimkan putri saya memang sengaja biar bisa merubah kebiasaannya, karakternya. Walaupun setiap hari kalau di rumah rasanya tuh kayak ayel-ayelan gitu ya. Tapi ternyata saat kemarin dia menulis juga, dia menemukan oma untuk bundaku katanya. Di situ saya menangis, saya ya Allah, semoga anak saya bisa menjadi berubah menjadi lebih baik. Dan juga anak-anak yang lain yang ikut di sini, ini adalah suatu anugerah yang sangat luar biasa. Bisa berada di sini bersama mereka, kita game bareng, kita di saat bulan puasa itu mereka mengadakan semua kegiatan tetap dengan bahagia dan ceria. Walaupun lelah, capek, panas, itu nggak ada yang merasakan lelah. Mereka semuanya happy. Ini intinya tuh acara ini penuh dengan keberkahan. Jadi anak-anak yang biasanya kita saat nggak puasa aja kalau main game aja udah panas. Ini enggak, bener-bener Allah tuh memberikan suasana yang adem gitu ya. Dan panasnya tuh panas enak gitu, panas sehat gitu. Anak-anak mengikuti semua kegiatannya, semua gamenya, outbound-nya dengan happy, saling bekerja sama, terus mereka saling melindungi satu sama lain. Benar-benar sangat luar biasa. Makanya sahabat-sahabat yang great untuk semuanya, jika kita masih diberikan umur panjang di tahun depan, yuk kita bersama-sama sukseskan acara Ramadan Camp yang sangat keren dan great ini, benar-benar untuk bisa merubah karakter anak-anak menjadi di atas rata-rata. Bahkan saya tidak menyangka kalau putri saya yang walaupun di rumah ngeyel emang seperti itu ya, emang dia karena saya sampai kadang pernah merasa mungkin salah mendidik karena dari kita menunggu dia 9 tahun baru punya gitu. Dari saat lahir sampai sekarang terlalu dimanja gitu kan, sehingga tumbuhlah karakter itu gitu. Makanya sebelum terlambat ingin sekali bisa memperbaiki diri gitu. Dan alhamdulillah sahabat-sahabat yang great, sungguh ini acara keren banget. Kita sangat bersyukur kepada Allah dan sangat berterima kasih dengan Coach Nakoy terutama dan juga Bunda Dewi yang telah mengusahakan acara ini, keuangan yang sangat indah. Kita mohon maaf kalau hanya mengandalkan uang dari yang kita terima itu nggak ada apa-apanya, sama sekali nggak ada apa-apanya. Ini benar-benar luar biasa, vilanya sangat luas, anak-anak bebas, anak-anak bahagia, happy, lengkap, suasananya sangat sejuk. Dan ini sahabat-sahabat yang great, kita itu tidak akan bisa membayarnya hanya dengan iuran yang kita kumpulkan tuh nggak ada apa-apanya. Dan ini semuanya benar-benar ya Allah, ini ada diberikan kemudahan oleh Allah. Dengan niatnya Coach Nakoy dan Bunda Dewi, kebahagiaan untuk anak-anak yatim piatu, berbagi untuk anak-anak yatim piatu dan duafa. Inilah kemudahannya, inilah keberkahannya. Selalu mengatakan tidak ada yang gagal. Gitu. Jadi Coach Nakoy itu menunjukkan pada kita dan langsung mengajari kita, tidak hanya omongan doang, tapi memang langsung dipraktekkan bahwa segala sesuatu kita harus komitmen. Udah dibentuk, walaupun aduh, jangan sampai gagal ini acara. Jadi tetap terlaksana apapun yang terjadi. Dan Allah memberikan jalan, sahabat-sahabat yang great. Acaranya alhamdulillah sukses, lancar. Diikuti sekitar 20 peserta, dan itu anak-anak happy semua. Saling mengenal satu sama lain gitu ya. Masya Allah, pokoknya Mbak Siti DJ dan sahabat-sahabat yang great, Bunda Yeni. Saya di sini tuh kemarin bener-bener, aduh pokoknya hati ini udah
air mata tuh ngalir terus nggak ada henti gitu. Iya, luar biasa ya Bunda. Iya, Bunda ya, ini benar-benar Masya Allah. Saat mendengarkan anak-anak yang yatim itu benar-benar gimana kamu nggak punya ayah, ada yang baru meninggal kemarin tanggal 30. Ya Allah. Terus ada yang dari dia 7 bulan udah nggak punya ayah, terus dia punya ayah tiri. Dia menceritakan semua dan saya tuh tanpa sengaja tuh tanpa sadar gitu. Air mata mengalir. Dan ini benar-benar sangat bahagia mengikuti kegiatan ini. Mereka mempunyai banyak manfaat, mereka mempunyai menemukan oma gitu ya. Terus terang budaya ini di sini tuh, aduh ya Allah melihat mereka tuh. Kita makan bersama seadanya, kita berbagi bersama, pokoknya penuh dengan kebahagiaan dan anugerah. Makanya ini sahabat-sahabat yang great, para alumni, yuk kita sukseskan lagi tahun depan. Semoga bisa timernya tuh biar pas gitu timingnya ya. Semoga di awal-awal Ramadan sebelum ada pulang kampung, sebelum sekolah mulai gitu, sepertinya lebih cocok karena liburan itulah kita bisa kompak semuanya dalam mengikuti kegiatan ini. Juga beserta para panitia serta para alumni ya, kita bisa bersama-sama ikut hadir di dalam acaranya. Sehingga kita bisa reunian juga banyak hikmah yang akan kita ambil di sini. Oke, Bunda Yeni dan semuanya, Pak Harul, Mbak Zoplo, Mbak Rina, Mbak Ati, Mbak Aisyah, Mbak Kosnaka, dan Bunda Dewi, luar biasa. Saya sangat berterima kasih, sangat bersyukur pada Allah hadir di sini bersama dan Bunda Dewi. Terima kasih ya. Akhirul kalam, tapi balidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bunda Anis ya, Bu Siti ya. Luar biasa, mudah-mudahan tahun depan makin banyak lagi ya Bunda Anis yang ikut. Ya mungkin perlu di program dari sekarang kali ya. Semua siapa-siapa ada yang akan ikut tahun depan, mudah-mudahan kita bisa nampung atau gimana gitu ya Bun. Karena luar biasa hasilnya ya. Oke. Terima kasih Bu Anis yang telah menceritakan. Ini adalah sesuatu yang inspiratif ya, dan juga memotivasi diri kita sendiri. Semoga untuk tahun depan bisa mengirimkan anak-anak kita yang untuk mengikuti camp Ramadan, yaitu memberikan kesadaran kepada anak-anak yang kita kesadaran. Oke, untuk selanjutnya sambutan dari Bunda Dewi dari Direktur Rumah Kesadaran. Monggo Bunda Dewi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bunda. Warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Anis Pak Farul habis tak gedor-gedor nih. Semangat gimana Bunda Anis? Alhamdulillah. Suaranya ini Bun, suaranya terputus-putus sepertinya ya. Sinyal kayaknya ini. Sinyalnya ya. Baik sekali. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nikmatillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan. Dan terutama seperti yang disampaikan oleh Bu Anis tadi, benar kami merasa bersyukur sekali dengan program ini berjalan, dan saya bersyukur sekali Pak Fahrul, kemudian Bu Anis, malam pertama Bu Anis datang, kemudian pulang meninggalkan anaknya, kemudian balik lagi, tetapi kemarin beliau melihat prosesinya langsung ya. Tadi mendengar sharingnya Bu Anis juga saya ikut tersentuh sambil lagi zikir. Jadi memang saya pribadi selalu
ajarkan dan di coaching sama Coach Nakoy bahwa setiap kita berniat sesuatu, kemudian melaksanakan sebuah program, yang paling penting adalah istiqomah dan konsisten. Dan memang kemarin walaupun saya tidak hadir Bunda Anis, tapi ada di sini. Kemarin itu saya bilang sama Bunda Anis, aku ini lagi UTS. Jadi kuliahnya Jumat itu pas datang dari habis zuhur sampai perkuliahannya dengan daring, zuhur sampai menjelang maghrib, kemudian hari Sabtunya dari pagi sampai asar full, dan itu UTS Bunda Yeni, dan harus mengejar bikin proposal penelitian. sambil kemarin hiburan saya memang suka bersih Bunda Anis. Jadi kalau lihat ini kotor, ya saya bersih. Kata Coach Nakoy, Bunda sini kenapa nyapu melulu? Itu saya sebenarnya saya bete, kemudian duduk. Ini Bunda Anis, tapi jadi, saya bisa keluar. Olahraganya nyapu ya Bun? Olahraganya nyapu Bun. Nyapu sambil membersihkan karena di sini banyak kayak semut hitam yang besar itu loh. Nah, jadi dan di sini juga banyak monyet-monyet ya, Bu Anis. Ya. Banyak banget kemarin. Iya, didatangi sekelompok monyet liar. Kelompok monyet liar, karena tahu di sini banyak orang dan banyak makanan, sehingga mereka berbaur. Tapi alhamdulillah anak-anak tadi seperti yang Bu Ani sampaikan, saling berbagi kebahagiaan, dan benar mereka dalam kondisi panas, kemudian begitu full acara dengan outbound dan games-games yang simulasi karakter building yang yang kita kemas awareness itu dalam bentuk banyak simulasi, karena untuk para milenial agar mereka mendapatkan satu message atau pesan dari program kami, bagaimana mereka bisa saling berbagi kebahagiaan, kemudian konsisten, dan kemudian mereka bisa menjaga kolaborasi dan bersinergi secara positif antara satu dengan yang lainnya, tanpa memandang background dari mana mereka, seperti apa mereka. Dan memang fokus utama kita adalah tadi mencari keberkahan, kemudian menyatukan anak-anak kita yang tadi Bu Anis sempat sampaikan bahwa anak yang dari kondisi orang tuanya sempurna, kemudian ada nyaman, kita kolaborasikan dengan anak-anak yang memang tidak ada ayah bundanya, sehingga mereka saling sharing, saling memotivasi, dan mendapatkan enlightenment bahwa kalau saya ini masih punya ayah bunda, kemudian menunjukkan rasa kepada diri mereka bahwa dengan adanya ayah bunda saya harus bisa lebih baik lagi. Dengan adanya ayah bunda saya harus lebih bersyukur, karena ternyata ada anak-anak yang kondisinya di bawah hidup mereka. Nah, itulah momen yang kita ciptakan, walaupun memang secara finansial manajemen saya membenarkan Bu Anis bahwa memang itu tidak seimbang, tetapi ini adalah kesempatan buat manajemen Rumah Kesadaran berbagi di Yayasan Rumah Kesadaran, momen keberkahan di bulan yang tepat, kemudian di hari yang tepat, dan insya Allah malam ini juga malam yang tepat. Saya pun tidak tahu tadi Bunda Anis tiba-tiba habis bangun jam 2 kemudian sholat tahajud, tapi tiba-tiba ingin membangunkan semua kamar yang ada di sini itu tergerak dengan hati nurani sendiri. Akhirnya saya lakukan itu tadi malam tadi itu. Jadi saya pikir itu adalah kata hati saya yang harus saya lakukan. Akhirnya saya lakukan. Semoga tadi bukan karena saya galak ya Bunda Anis, tetapi itu adalah kata hati saya yang saya lakukan pada malam ini. Semoga apa yang saya lakukan menjadi keberkahan dan amal zariah saya di saat saya tidak ada.
Dan semoga para sahabat alumni bisa melanjutkan segala dakwah yang disampaikan oleh Gus kita dalam metode Seven Awareness, berbagi kebaikan dengan bahagia tanpa syarat. Mungkin itu saja sharing dan cerita dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bun. Terima kasih Bunda Dewi yang telah memberikan sambutannya pada malam hari ini, dan semoga ini juga merupakan sebagai pendobrak ya, pendobrak hati emak-emak ya, orang tua yang harus bagaimana memberikan sesuatu yang terbaik buat anak-anak. Oke. Untuk selanjutnya literasi, ya untuk literasi siapa ya literasi yang ada bukunya? Karena ini sebentar lagi Coach sudah hadir ya. Ini untuk literasi. Oh Bu Atik ada ya Bu Atik ya? Ya. Enggak Untuk langsung literasi One Minute Silent. Monggo bisa dibantu Bu Atik. Bentar. Aduh, aku ketinggalan di aula. Bismillahirrahmanirrahim. 1 minute silent. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji sawi sekalipun, niscaya dia akan melihatnya atau balasannya. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan seberat biji sawi sekalipun, niscaya dia akan melihatnya, balasannya pula. Quran Surat Al-Zalzalah 7-8. Menjelang akhir Ramadan ini mencetak kita menjadi manusia yang banyak bersyukur dan memiliki hati yang ikhlas. Kedua karakter ini adalah bagian penting dari ketakwaan kita kepada Allah. Menurut Abu Darda, orang yang bertakwa adalah orang yang berhati-hati dalam ucapan dan perbuatan agar tidak mendapat murka dan siksa dari Allah, meninggalkan dorongan hawa nafsu, mengharapkan rahmat-Nya dengan meyakini dan melaksanakan ajaran yang diturunkannya. Lebih lanjut, takwa seseorang dikatakan sempurna apabila orang tersebut telah menjaga diri dari perbuatan dosa, walaupun hanya sebesar biji sawi. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji sawi sekalipun, niscaya dia akan melihatnya atau mendapat balasannya. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan seberat biji sawi sekalipun, niscaya dia akan melihatnya atau mendapat balasannya pula. Quran Surat Az-Zalzalah 7-8. Saya akan membawakan satu cerita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sakitnya makin parah, sebelum wafat, Rasulullah mengumpulkan para sahabat dan bersabda, "Di antara kalian siapa yang pernah saya sakiti namun belum ikhlas, silahkan angkat tangan." Tak seorang pun dari para sahabat bersuara. Semua diam sampai ada seorang yang berani angkat tangan dan berdiri. "Ya Rasul, sayalah orangnya." Para sahabat tersentak menatap sahabat yang berani ini. Kemudian Rasul bertanya, "Perbuatan apa yang pernah saya lakukan kepadamu?" Sahabat ini menjawab, "Ketika saya belum masuk Islam, ketika berperang, engkau mencambuk punggung saya berkali-kali. Saya ingin mencambuk engkau seperti engkau lakukan padaku, ya Rasul." Suasana menjadi ramai. Para sahabat yang lain menjadi berang, marah. Terlebih Umar bin Khattab, ia langsung menghunuskan pedang. Namun Rasul berkata, "Jangan Umar, sarungkan kembali pedangmu. Silahkan cambuk saya seperti yang pernah saya lakukan kepadamu," kata Rasul. Sahabat ini kemudian berkata lagi, "Tapi ya Rasul, waktu kau mencambuk saya tidak memakai baju." Rasulullah pun pelan-pelan membuka bajunya. Para sahabat menjadi marah, sebagian menangis, menyesali kenapa ada satu sahabat yang begitu berani padahal Rasul benar-benar dalam kondisi sakit. Pelan-pelan Rasul membuka bajunya. Pelan-pelan cahaya terpancar dari tubuhnya. Kemudian sahabat yang protes dan siap mencambuk tadi maju ke depan dan langsung memeluk Rasulullah sambil menangis.
Ya Rasul, jangan tinggalkan kami ya Rasul. Selanjutnya, sahabat ini ditetapkan oleh Rasul sebagai salah satu calon ahli surga kelak. Apa yang ingin saya berkat dengan 1 minute silent? Berkat dengan 1 minute silent. Apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW? Nabi melakukan 1 menit silent. Sedangkan para sahabat tidak. Rasul punya rahasia yaitu silent, diam dan tenang. Yang dimaksud diam adalah kondisi tenang, bukan diam namun gelisah. Silent sendiri sejalan dengan makna saum, siam, atau puasa, menahan diri. Orang-orang yang berpuasa adalah mereka yang mampu silent atau berdiam diri. Dari sifat tamak, rakus, dan hawa nafsunya, mereka yang dalam hidup ini berprinsip silent, tidak tergesa-gesa, namun bukan berarti lamban. Misalnya ketika kendaraannya disalib oleh kendaraan lain, ia tenang. Ketika ia mau marah kepada anaknya, ia silent sejenak. Ketika hendak memutuskan hasil rapat, ia silent sejenak. Dalam bulan puasa inilah orang-orang yang takwa sebenarnya sedang melatih kualitas silent-nya. Istilah yang saya ciptakan yakni 1 minute silent atau rahasia 1 menit silent dapat membuat kita bijak setiap kali menghadapi masalah yang ada dalam bulan puasa ini. Mengapa silent itu penting? Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Allah mengatakan bahwa ia dekat dengan manusia. Padahal pada saat silent itulah kedekatan manusia dengan Allah. Begitu bermakna. Apalagi dalam bulan Ramadan. Sudah Bu Siti DJ. Ya, terima kasih Bu Atik yang telah membacakan literasi 1 minute silent pada kesempatan kali ini. Oke, untuk selanjutnya Coach kita sudah hadir. Semoga sehat selalu Coach Nakoy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah. Dengan begitu padatnya kegiatan dan semoga semuanya menjadikan amal jariah ya Coach ya. Amin. Dan semoga apa yang dicita-citakan Coach Nakoy dan juga rumah kesadaran semoga tercapai. Untuk awal ini adalah melaksanakan camp Ramadan yang pada hari ini mungkin hari yang terakhir ya Coach. Iya, ya, betul terakhir. Oleh karena itu untuk selanjutnya waktu dan layar saya serahkan kepada Coach Nakoy. Monggo Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Shadaqallahul azim, shadaqallahul karim. Yang saya doakan para sahabat-sahabat kuliah sahur ke-25 yang insya Allah menjelang akhir Ramadan harus menjadi pemenang. Karena pemenang itu biasanya sampai akhir. Kalau nggak sampai akhir bukan pemenang ya. Jadi kalau Valentino Rossi tengah jalan berhenti ya bukan pemenang ya Bu Siti ya. Jadi pemenang itu sampai akhir. Maka ada disebut sahabat Rasul itu. Sahabat itu bukan hanya hidup pada zaman Rasul. Sahabat itu disebut sahabat adalah yang hidup dalam zaman Rasul dan wafat dalam keadaan Islam. Karena ada sahabat-sahabat Nabi yang wafat tidak berislam. Ketika Nabi wafat, Nabi meninggal dan mereka akhirnya kafir. Memutuskan bahwa Nabi meninggal, kok Nabi bisa wafat? Karena persepsinya Nabi itu hidup selamanya gitu ya. Nanti kalau meninggal gimana? Jadi sahabat itu ya dia memang hidup pada zaman Rasulullah
tetapi wafat dalam keadaan Islam, dalam keadaan yang betul-betul ya, Muslim lah, dan kita juga serupa ya, peperangan, pertarungan atau ujian dan latihan kita sampai di 25 bulan, terus fokus ya, jangan salah fokus teman-teman Grid ya. Di akhir Ramadan justru inilah momen-momen yang istimewa ya teman-teman Grid, ketika kita akan memasuki atau malam-malam terakhir Ramadan sebagai perpisahan kita dengan bulan Ramadan. Ya salah satu keberkahannya adanya kuliah sahur ini ya, Bu Anis, kuliah sahur, adanya camp Ramadan ya. Dan banyak hal lah, termasuk ada takjil. Kita nih mengakhiri kegiatan kita Bu Siti ini hari Selasa besok sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, berbagi dengan anak-anak yatim di Nako Center ya, teman-teman Ingrid, sahabat-sahabat hebat, insya Allah ya Allah, terima kasih untuk sahabat-sahabat yang ikut berbagi, insya Allah nggak pernah mengurangi rezeki ya, tetapi malah akan memantul dan semakin banyak insya Allah. Hari ini kita masuki tema yang sangat menarik, satu istilah yang memang dipopulerkan dalam buku Seven Wonders adalah silent ya. Silent ini adalah rahasia yang lebih sulit daripada thinking. Jadi kalau orang sudah bisa mengendalikan keheningan ya, maka dia akan menjadi orang-orang yang proaktif ya, bukan orang-orang yang reaktif. Contoh tadi yang dibacakan Bu Atik tentang Rasulullah SAW memiliki hati yang ya betul-betul istimewa dan penuh dengan suri toladan yang sangat baik. Di dalam keheningan tersebut di buku Seven Wonders ya, kita ditunjukkan minimal orang yang biasa silence atau hening ini tidak mudah ya, tidak mudah terprovokasi oleh keadaan. Dia tetap fokus ya, dan selalu bisa hatinya tenang dan selalu gembira ya. Memiliki hati yang tenang ini juga bagian dari menghadapi masalah ya. Dalam Seven Wonders dijelaskan bahwa masalah itu diselesaikan dengan strategi 50% dan kemudian 50%-nya adalah ketenangan hati. Jadi kalau kita sudah panik, kita sudah kalah 50%. Ya. Tapi kalau kita kemudian nggak panik, kita sudah menang 50%. Tinggal 50%-nya adalah caranya bagaimana, strateginya bagaimana. Nah, manajemen diri ini sangat penting ya. Bagaimana kita punya stress management ketika situasi yang nggak bisa kita kontrol, kita sudah punya ilmunya, polanya dengan berafirmasi. Ya. Pada saat kita berafirmasi itu seperti sedang mendamaikan situasi yang nggak bisa kita kendalikan. Karena memang kenyataannya banyak situasi yang kita nggak bisa kendalikan. Ya, bahkan di cerita Seven Wonders ketika seorang raja yang punya segalanya tetap aja nggak bisa mengendalikan dua hal, yaitu apa? Perasaan sedih dan perasaan senang. Dia pengennya itu senang terus, kok ada sedihnya. Jadi raja di raja atau raja paling-paling di dunia ini tetap aja ngalami sedih juga. Ya, seandainya dia mengharapkan seandainya nggak ada perasaan sedih, pengennya senang terus, mungkin hidup dia bahagia gitu. Jadi kalau raja yang serba ada aja dia juga nggak bisa melewati dualitas perasaan, bagaimana juga kita ya. Sehingga raja ini dia punya ide bagaimana mengumpulkan semua rakyatnya untuk menghibur dia. Dan siapapun yang bisa menghibur dia akan diberikan semacam hadiah. Maka akhirnya masing-masing berlomba, ada yang memberikan emas, memberikan binatang pemeliharaan, ya ada yang ngasih, bahkan yang memberikan ya keluar putrinya sebagai hadiah.
Dan tidak ada yang berhasil membuat raja ini tersenyum, gitu Bu Siti. Tetapi dia ulang lagi sayembaranya, dia memutuskan bahwa yang menang itu adalah seorang petani. Nah, orang-orang kaya bingung, petani punya apa yang membuat raja ini memutuskan petanilah sebagai pemenangnya. Ternyata petani ini punya cincin, yang cincinnya ini cincin jelek, ya bukan dari emas juga cincinnya. Tetapi yang membuat dia tersenyum itu, ternyata pada saat dia usap dibersihkan cincin tersebut, ada tulisan yang membuat dia akhirnya tersenyum. Ya, tulisan itu bertuliskan ya IPB, ya ini pasti berlalu. Jadi ketika dia baca tulisan di cincin itu, ini pasti berlalu, dia senyum. Pada saat dia kalah dalam peperangan, yang tadinya mau marah-marah, dia baca, ini pasti berlalu. Oh iya. Berarti habis kalah, berikutnya apa? Menang, ya kan? Ini pasti berlalu, kan? Ya. Pada saat dia mau sombong karena dia raja, ini pasti berlalu. Iya ya, nanti tua juga ya, mati juga. Akhirnya enggak sewenang-wenang ya. Dan sejak itulah raja itu ya enggak pernah uring-uringan lagi atau sedih ketika menghadapi kegagalan ya. Dia selalu IPB ya. Ini pasti berlalu. Nah ini sahabat-sahabat yang great, teman-teman yang luar biasa. Memang latihan keheningan atau silence leadership yang ada di dalam Seven Awareness, teman-teman sudah juga mengikutinya, dilakukan dengan 3 tahap. Yang pertama adalah lebih banyak mendengarkan. Jadi pada saat kita bisa menjadi pendengar yang hebat, ya, maka ini akan menjadi pintu yang sangat baik untuk menjadi pribadi yang memiliki dunia keheningannya. Mendengarkan ini juga butuh latihan, bahkan juga di buku 21 Days to be Transhuman, ada 1 hari khusus bagaimana kita belajar mendengarkan. Yang kedua adalah selain mendengarkan, cobalah lebih banyak merenungkan. Jadi lebih banyak mendengarkan, tidak hanya didengarkan biasa aja, tapi kemudian renungkan. Renungkanlah apa yang kita dengar, ya, apa yang kita lihat tersebut sebagai sebuah ya ditafakuri, untuk bertafakur ke dalam, dan juga ditadaburi untuk bertadabur keluar. Jadi kita diminta untuk melihat ke dalam ya, dan juga melihat keluar ya. Dan ini juga tidak mudah ya untuk melakukan perenungan, apalagi buat kita yang jarang atau nggak terlatih ya. Padahal insya Allah ya teman-teman yang great, Rasulullah bahkan pernah bersabda bahwa ya merenung atau tafakur hanya sesaat bisa mengalahkan ibadah selama ya 1 tahun. Pada saat ya itu menunjukkan bahwa ya pada saat kita merenung, insya Allah bisa menemukan sebuah momentum perubahan, karena dalam merenung kita diminta mengenali nafas. Ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kayak semalam yang kemarin ya yang Bu Ani saksikan di Ramadan Camp. Ya, bayangkan tidak hanya Bu Anis yang misalkan yang menangis ya. Saya juga menangis bersama kembar Zara Ziva yang hadir. Dan itu nyata ya. Dia jadi peserta di situ, kemudian dia juga melakukan tugas yang sama ya. Dan ya saya juga tercerahkan di situ dengan adanya anak-anak saya hadir di situ ya. Kemudian memang kelas Ramadan kita tuh menarik ya. Kelasnya dari SD sampai aliyah sekarang ini. Ada dari Madrasah Aliyah Negeri ya, Bu Anisman 4 itu mengirimkan 3 anak laki-laki yang sudah dewasa-dewasa.
Nah, dia satu kelas dengan anak SD kelas Celia ya. Itu kalau kita nggak terlatih menyampaikan materi dengan segmen yang berbeda-beda itu juga nggak mudah, teman-teman yang ya. Dan Allah bukakan hati mereka sehingga dari yang tadi Bu Ani sampaikan SD kelas berapa itu 4 atau 5 sampai yang ya mau lulus misalnya kayak di MAN 4 ini bisa tersadarkan gitu. Bisa tersadarkan dan kemudian mulai melakukan satu langkah-langkah yang insya Allah semoga mereka istiqomah. Ketika 1 minute silence ya disampaikan juga bahwa pada saat kita diam, kalau di buku Seven Wonders ya, pada saat kita diam, giliran Tuhan yang berbicara. Ya. Jadi pada saat kita diam, itu ada dialog di buku Seven Wonders ketika malaikat kemudian saling bertanya dan malaikat setelah pertanyaan banyak, kemudian pertanyaan akhirnya itu adalah terus kenapa mulut manusia itu satu, yang lain kemudian 2 semua tadi. Kata malaikat yang pertama menjawab, biar manusia banyak diem. Terus dijawab lagi oleh malaikat kedua. Nah, terus kalau diem semua, yang ngomong siapa? Kayak gitu kan. Baru muncullah tulisan di buku Seven Wonders, bab yang kedua, pada saat kita diam, giliran Tuhan yang berbicara. Jadi ada penggalan kata-kata yang belum selesai disembunyikan di bab pertama Seven Wonders itu ya, dan akhirnya Tuhan pun berbicara ya teman-teman, sahabat-sahabat hebat. Jadi artinya ini semacam metafor bahwa jualah perbanyak berdiam diri, kita akan menemukan suara hati, suara kebenaran dalam diri kita ya. Kalau kita mau kemudian menunjuk diri kita sendiri, ya ternyata ya banyak sekali yang membuat kita harus lebih baik ya. Misalkan dalam 1 jam silence ini ya, 1 minute silence, 1 menit silent ini ada pertanyaan yang mungkin teman-teman kuliah sahur ini bisa dicatat dan itu semoga bisa dijawab ya dalam keadaan tenang, dalam keadaan hening. Yang pertanyaan ini adalah pertanyaan yang betul-betul sangat prinsip ya, atau istilahnya Aristoteles atau Plato adalah ya first principle thinking ya. Bagaimana kita berpikir, cara berpikir teman-teman itu. Ini yang kemudian direka ulang oleh Elon Musk, orang nomor 2 kadang nomor 1 terkaya di jagat raya ya. Kadang-kadang dia turun ya. Belum lama ada Jeff Bezos, pemilik Amazon.com, terus juga dikalahkan oleh ya orang kaya di bidang fashion ya, brand-brand seperti Zara, Gucci dan sebagainya. Belum lama mengalahkan juga Elon Musk. Di teman-teman sahabat-sahabat Ingrid, pertanyaan itu berbunyi seperti ini. Mengapa saya belum mendapatkan apa yang saya inginkan? Ya. Jadi pada saat kita menulis pertanyaan tersebut, jawablah dengan 1 menit silence. Dan kita akan menemukan bahwa ternyata memang banyak yang harus kita perbaiki, termasuk di Ramadan ini kan. Mengapa saya belum mendapatkan apa yang saya inginkan? Saya ingin ya orang tua berangkat umroh, kenapa belum? Saya ingin bisa badan sehat, kenapa belum? Saya ingin misalnya ya kemudian ya belajar hafal Al-Quran, kenapa belum? Kenapa saya ingin punya rumah yang layak, kenapa belum? Saya ingin punya bisnis yang lancar, kenapa belum? Ya. Ini adalah a great why ya, sebuah pertanyaan yang sangat besar yang kemudian ini juga dilakukan oleh orang nomor 2 paling berpengaruh di dunia setelah baginda Rasulullah SAW
dan ditulis oleh Michael Hart dalam bukunya 100 orang paling berpengaruh, memposisikan Isaac Newton sebagai orang paling berpengaruh setelah baginda Rasulullah SAW. Kenapa bisa seperti itu? Karena memiliki 1 minute silence, Bu Siti. Pada saat memegang buah apel, dia bertanya, kenapa apel jatuh ke bawah? Kenapa bintang tidak jatuh ke bawah? Dari pertanyaan tersebut itulah kemudian berhasil membuat teori gravitasi universal dan membuat Isaac Newton memberikan kontribusi besar kepada pengetahuan misalnya. Ini juga yang dialami oleh seorang ulama, Imam Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram, ketika melihat batu besar dan tertetesi oleh air dan berlubang dan mengatakan bahwa itu adalah saya, batu besar itu. Ya. Tapi sebelum dia menemukan jawaban itu, Imam Hafiz bertanya dalam diri dia, ya, bertanya hampir sama, ya, apakah saya harus kembali atau pulang, lanjut nggak pulang lagi ke sekolah saya. Dan akhirnya menemukan jawaban dari batu yang terlubangi oleh air. Jadi orang yang terbiasa silence akan mudah menemukan tanda-tanda kebesaran Allah atau disebut dengan ayat-ayat tadi. Siang ada tandanya, malam ada tandanya. Ya. Allah berfirman misalnya, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Jadi banyak tanda-tanda, siang banyak tanda, malam banyak tanda. Tapi buat orang-orang yang tidak ada akalnya, nggak ada tanda sama sekali. Jadi diberikan akal yang sempurna ini tidak membuat dia bisa membaca tanda-tanda. Maka orang yang banyak akalnya, orang yang kemudian memiliki akal yang baik, disebut ulil albab. Pada saat malam, dia bisa membaca tanda-tanda malam. Ya. Kenapa bintang terang? Karena background-nya gelap. Coba background-nya itu terang ya Bu Siti, ya nggak terang kan, gitu ya. Jadi pada saat seseorang mungkin di tempat dia, kemudian bekerja, dia menjadi bintang, ya kita harus bersyukur karena mungkin ada orang yang tidak siap berubah dan Anda membuat perubahan, akhirnya Anda menjadi bintang. Ya. Ada banyak orang miskin, kemudian dia jadi bintang karena dia ada miskinnya itu sebagai background dan dia bisa mengubah hidup jadi orang kaya, menjadi bintang di bidang dia. Gitu. Ada banyak orang-orang yang mungkin sulit atau terpelajar, tidak terpelajar, tapi dia menjadi seorang profesor misalnya. Dia menjadi bintang karena background-nya banyak yang kemudian tidak terpelajar. Sehingga teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat, ya, pada saat kita melihat situasi malam tadi, ya, siang hari juga serupa. Kemarin saya waktu berangkat ada disambut pelangi, Bu Siti, ya. Ini nih. Dan pelangi itu bayangkan ya, kalau warnanya satu itu gimana? Ya, pelangi itu kalau bisa warnanya banyak gitu ya. Itu kalau kita bertafakur, kita 1 minute silence, kita mengatakan, ya Allah, itu juga kehidupan saya. Kadang-kadang kok warnanya banyak banget ya gitu. Baru selesai masalah satu, ada masalah kedua ya, ada lagi berikutnya. Jadi banyak cerita. Akhirnya ya hidupnya penuh dengan kualitas. Karena betul-betul beragam dari pengalaman teman-teman hebat ya, sahabat-sahabat yang great. Jadi pelangi-pelangi itu ya menunjukkan kepada kita sebuah ayat-ayat cinta Allah. Kita melihat rumput ya misalnya. Rumput itu juga menjadi tanda buat kita bahwa rumput itu habis diinjak, diduduki oleh kita, tetap aja dia nggak pernah mengubah ya motivasi, tetap aja menyenangkan atau dilihat ya. Kemarin
Mbak Farul, Bu Anis lihat langsung kan ketika anak-anak outbound di puncak ini, habis itu ya rumput tetap kembali seperti semula. Itu menunjukkan kepada kita bahwa walaupun difitnah, dibully, mungkin dizolimi, kita harus seperti rumput tadi yang selalu semangat menjalani hidup ya. Jadi ayat-ayat ini kemudian menjadi sebuah tanda sehingga di akhir ayat tersebut Allah berfirman, innama khalaqta hada batil. Sesungguhnya tidak ada yang sia-sia Allah ciptakan. Nggak ada yang sia-sia Allah ciptakan. Jadi merugilah kalau kemudian orang yang sia-sia hidupnya. Karena semua yang Allah ciptakan pun nggak ada yang sia-sia. Sebagai sebuah ayat-ayat Allah ya, innama khalaqta hada batila subhanaka faqina adzabannar. Ya, agar kita bisa ya tidak termasuk orang-orang yang akan termasuk ke dalam neraka ya teman-teman yang great, menjadi tanda-tanda yang sangat indah. Semoga selain melihat tanda-tanda keluar tadi, juga kita bisa melihat tanda ke dalam di momentum Ramadan yang ke-25 ini, terutama di malam-malam istimewa menuju Lailatul Qadar yang insya Allah kita akan lanjutkan nanti ya Bu Siti di pengajian subuh jam 5 pagi. Sementara kuliah sahur kita cukupkan, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah dengan baca suratul Fatihah. Iya kan. Suratul mustaqim, suratul ladzina an'amta 'alaihim. Selamat beribadah di hari ke-25 ini dan juga selamat bersantap sahur ya. Jadikan makanan yang kita makan tidak hanya untuk badan kita tetapi untuk ibadah-ibadah kita lain. Amin Allahumma amin. Terima kasih untuk MC kita Bu Siti, kemudian tadi Pak Farul, Bunda Dewi, Bu Anis, dan juga sahabat-sahabat lainnya, ini juga. Dan insya Allah masih ada hari-hari beberapa hari terakhir. Kita semangati diri kita menjelang fitrah insya Allah. Demikian ya teman-teman yang great. Watik juga terima kasih untuk pembacaan bukunya. Dan kita tutup dengan semangat. Salam kesadaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach Nakai yang telah memberikan kuliahnya pada santap sahur ini, semoga apa yang disampaikan merupakan sesuatu yang bisa menggugah hati kita untuk lebih baik lagi dalam bertindak, sehingga kita butuh sejenak untuk berhenti sejenak, 1 minute silent untuk memberikan tindakan yang lebih bijak seperti itu. Jadi teman-teman semuanya yang great, alhamdulillah, terima kasih semuanya, Pak Farul, Bu Atik, Bu Rina, Bu Pras, Bunda Yeni, Bunda Amira, Bunda Anis, Bunda Dewi, Kang Mas Tam, Pak Suhardono, Mbak Suplo, Mbak Rina, Mbak Aisyah, Mbak Silviana, Mbak Ida, Mbak Marida, Mbak Ayu, Mbak Darti, dan semuanya teman-teman yang great yang telah membersamai pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita terima kita bisa melaksanakan dan semoga sebagai amalan untuk Coach Nakai dan keluarga. Baik teman-teman semuanya, kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah.